Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lintang Adedari, mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai representasi data dengan menggunakan aplikasi ArchMap. Representasi data adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem informasi perencanaan, karena bagaimana data ditampilkan akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyampaian data dan informasi kepada pengguna. Representasi data harus didesain berdasarkan jenis data, tujuan penyampaian, dan target penggunaan data. Yang pertama, kita membuka aplikasinya, lalu kita memilih peta yang akan kita beri representasi. Saya memilih Bangkalan yang berformat SHP. Nah, di sini ada peta yang akan kita cari tahu di mana letak hutan, pemukiman, atau berbagai macamnya. Nah, layar ini menunjukkan penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2004. Namun, layar tersebut tidak dapat menggambarkan atau memberikan informasi apa-apa tentang land use pada saat pertama kali ditampilkan di ArchMap. Di sini terlihat ada lokasi spesifik di mana letak Bangkalan. Kita bisa mengklik kanan untuk melihat data atribut. Nah, di sini terlihat jelas bahwa di Bangkalan terdapat lahan yang digunakan untuk hutan. Kita scroll ke bawah, ada permukiman, militer, pertanian, sampai ke bawah ada tegalan. Kita bisa mengclose tabel ini. Sekarang kita dapat melihat atributnya dan kita akan mencoba untuk mengubah tampilan layer berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel tadi. Pada layer kita mengklik kanan, memilih properties, akan muncul dialog layer properties. Lalu kita memilih simbologi. Pada daftar pilihan show kita memilih kategoris. Ke daftar pilihan value file kita memilih land use. Add values. Nah, ini terlihat lahan di Bangkalan tadi digunakan sebagai apa, dan batas-batas maupun jumlah banyaknya terlihat perbedaannya karena warnanya juga berbeda-beda. Untuk mengganti warna, kita bisa memilih klik kanan pada layers, kita memilih properties, kita memilih lahan mana yang akan kita ubah warnanya, kemudian memilih warna sesuai keinginan kita. Saya tadi memilih hitam. Nah, di sini saya memilih warna kuning matang untuk mengubah warna. Sudah terlihat jelas perbedaannya. Tadi hutan berwarna kuning pucat, sekarang berwarna kuning matang. Nah, untuk mengubah peta menjadi transparan ataupun mengatur layer transparansi, kita bisa mengklik kanan pada layers dan memilih properties. Lalu kita mengklik table display. Di sini terlihat bahwa 0% itu menunjukkan bahwa peta yang telah kita buat tadi tidak transparan. Jadi jika kita ingin mentransparankan peta, kita harus mengisi angka. Semakin tinggi angka berarti semakin transparan peta yang telah kita buat tadi. Nah, 30% transparan seperti ini. Untuk mengetahui
yang lebih transparan, kita bisa meninggikan angka dari 30 sekarang mencoba 50. Nah, ini menunjukkan bahwa PT-nya lebih transparan dari 30% tadi. Metode representasi data untuk data yang berbentuk nominal atau ordinal, sedangkan untuk data yang berbentuk interval, rasio, dan 3 metode yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan gradasi warna, gradasi simbol, dan dengan menggunakan grafik. Nah, ini representasi data menggunakan gradasi warna. Seperti biasa, kita memilih file SHP, lalu pada layers kita klik kanan untuk mengetahui data atribut. Nah, di sini ada kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan ada jumlah sekolah dari TK hingga SMK swasta. Kita bisa membuat tabel. Data atribut yang digunakan adalah jumlah sekolah berdasarkan tingkatannya. Pada layers kita klik kanan, memilih properties, kita memilih simbologi, lalu memilih target kelas SD negeri. Kita bisa membuat untuk pilihan warnanya bisa dipilih sesuai yang kita inginkan, lalu klik OK. Nah, tampilan layer sekolah Sidoarjo berubah sesuai dengan settingan layer properties. Setelah itu menampilkan data dengan gradasi simbol. Klik kanan pada sekolah, lalu mengcopy, lalu kita paste pada layers. Nah, di sini ada dua. Yang atas kita ubah nama sekolah menjadi SMP Sidoarjo. Untuk yang bawah atau yang kedua, atas bawah ini sama saja karena ini copy paste. Yang bawah kita beri nama SD Sidoarjo. Pada SMP Sidoarjo kita memilih simbologi, pilih SMP negeri sebagai nilai yang akan ditampilkan pada form isian value. Backgroundnya bisa diganti sesuai dengan keinginan. Jadi di sini saya memilih rose. Oke. Lalu memperbaiki label dengan mengklik kolom label. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa SMP negeri tingkat kelasnya ada berapa. Jika sudah benar, bisa diklik OK. Tampilan layer properties untuk layer SMP Sidoarjo akan terlihat. Untuk template-nya bisa diganti sesuai selera. Di sini saya memilih segi 5 dan ukurannya akan saya perbesar. Nah, jika sudah selesai dipilih OK. Di sini sudah terlihat bahwa di setiap kecamatan ada SMP negeri dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Tingkat 1 yang paling kecil, tingkat 6 yang paling besar. Selanjutnya menampilkan data dengan grafik. Kita telah mempelajari cara menampilkan data spasial dengan membagi-bagi dalam beberapa kelas dan juga menampilkan dalam kategori tertentu. Sekarang kita akan mempelajari dan menampilkan atribut data spasial dalam grafik. Seperti langkah yang tadi, kita mengcopy sekolah SD karena SMP sudah kita edit, lalu mempaste dalam layers. Sini kita ganti menjadi SMA Sidoarjo.
membuka layer properties, kemudian pada show pilih chart. Di bawah kategori chart kita menemukan beberapa tipe grafik, yaitu pie, bar atau column, dan stacked. Pada kesempatan kali ini kita membuat grafik untuk membandingkan komposisi SMA negeri dan SMA swasta di Kabupaten Sidoarjo. Tipe grafik yang tepat untuk hal ini adalah pie chart, karena kita akan membuat grafik batang. Maka kita pilih pie. Pada kolom file selection kita pilih SMU negeri, kemudian mengklik tombol kurang dari, itu menunjukkan bahwa SMU negeri akan kita masukkan ke dalam kotak. Lalu yang kedua SMA swasta, karena kita akan membandingkan SMA swasta dan SMA negeri. Selanjutnya bisa dipilih warna sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya memilih warna hijau matang untuk SMA negeri dan hijau agak muda untuk SMA swasta. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa ada perbandingan jumlah dari SMA negeri dan SMA swasta di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ada kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri maupun swasta, ada yang hanya memiliki SMA negeri, dan ada yang hanya memiliki SMA swasta. Dan bisa dilihat bahwa SMA swasta jumlahnya lebih banyak daripada SMA negeri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.